adalah video beli Bitcoin di pucuk episode yang ke-7. Sebenarnya udah bukan beli Bitcoin di pucuk lagi karena harga Bitcoin udah nggak di pucuk, ternyata sekarang udah ada koreksi. Dan seperti yang kalian tahu beberapa hari ini ketika berita perang muncul, Bitcoin dan juga altcoin terkoreksi. Untuk Bitcoin sebenarnya wajar aja sih koreksinya kalau kita lihat di time frame daily, ya nggak dalam-dalam banget. Tapi memang untuk beberapa altcoin ini turunnya memang cukup dalam. Dan nanti kita akan bahas sedikit di akhir setelah kita bahas porto beli Bitcoin di pucuk ini. Dan ini sebenarnya gue shootnya telat lagi, jadi ini udah tanggal 15, malah udah 16 nih karena udah jam 12 malam ya. Berarti hari Selasa, tapi gue beli Bitcoin itu sebenarnya di hari Sabtu kemarin di tanggal 13 dan gue ada screen record seperti biasa. Setiap gue beli gue pasti screen record. Jadi kalian bisa sambil lihat screen recordnya ada di sini. Ini masih ada sisa IDR-nya 10 juta bekas yang episode ke-6 kemarin karena gue top up-nya 20 juta. Habis itu seperti biasa langsung gue beli aja 10 juta rupiah untuk Bitcoin-nya di harga 1.098 juta. Habis itu udah berhasil, udah match dan kita bisa lihat untuk pembelian Bitcoin kita di sini total ada 7 kali ya. Kita bisa lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7. Lalu per hari ini tanggal 16 tepat jam 12 malam ya. Kita akan buka. Ini gue akan screen record lagi bentar. Nah, ini untuk kondisi porto kita sekarang total kita punya 0,0654 sekian Bitcoin dengan total nilainya 67 jutaan. Berarti lagi floating loss. Karena per sekarang per video ini dibuat Bitcoinnya memang lagi turun lagi. Kita bisa cek di sini di time frame daily. Kita akan coba buka. Oke, kira-kira kondisinya seperti ini. Sebenarnya kalau kita lihat di sini di time frame besar ya, di time frame daily, weekly ataupun monthly, penurunan Bitcoin ya wajar-wajar aja. Cuman memang di beberapa altcoin seperti yang kita tahu turunnya ada yang 20% sampai 30% kemarin-kemarin. Dari sini gue pengen bahas sedikit ya untuk kalian yang khususnya baru terjun ke market crypto, habis itu kaget lihat kok ini Bitcoin turun ya, habis itu altcoin kok turunnya bisa 20% nih, bisa 25%. Sekali lagi ini adalah hal yang sangat wajar. Karena di aset kelas apapun, aset sebagus apapun, itu nggak mungkin naik terus-terusan tanpa ada candle merah, tanpa adanya koreksi itu nggak mungkin. Even emas kalau kalian lihat aset terbaik yang ada di dunia, itu dari 2011 kan lihat koreksinya kayak gimana turun. Dan turunnya juga cukup dalam. Ketika kondisi seperti ini, mungkin kalian sering lihat di sosial media, wah, kripto ini scam nih, Bitcoin ini scam, udah mau rakpul nih. Padahal turunnya baru berapa? Baru sedikit. Coba kalian bandingkan dengan harga tahun lalu di 2023 awal. Bitcoin naik dari 15.000, dari 18.000 sampai 60.000 sampai 70.000, baru turun dikit ke 60.000 semua udah pada teriak scam. Di sini gue mau kasih gambaran atau perspektif simple. Kalian yang mungkin dulu investasi saham mungkin relate sama hal ini. Kalau misalkan saham BBCA turun 3%, 4% atau saham BRI atau saham BNI atau saham-saham yang kalian suka yang fundamentalnya bagus, kalian seneng nggak? Jawabannya adalah pasti seneng. Gue inget banget kok 3 tahun lalu ketika BCA turun, ketika Bank BRI turun, semua komentarnya, wah waktunya serok nih, wah dapat diskon nih, wah dapat harga murah nih, baik di Instagram, di TikTok, di YouTube ataupun di community. Kenapa banyak yang seneng ketika turun? Jawabannya adalah karena kita tahu itu adalah aset yang bagus, itu adalah saham yang bagus, perusahaan yang bagus. Kalau harganya turun, berarti kita dapat kesempatan untuk beli di harga yang jauh lebih murah. Tapi pertanyaannya, kenapa kalau misalkan Bitcoin turun semua teriak scam, semua teriak wah ini bahaya nih, bukan aset investasi nih, aset spekulatif dan lain sebagainya? Jawabannya cuma satu, karena kita paham suatu aset kelas tertentu ini adalah aset yang bagus, kalau turun kita bisa beli dengan harga diskon. Tapi kita nggak paham tentang Bitcoin. Makanya kalau Bitcoin turun kita panik dan cenderung malah kita jual-jualin. Makanya di sini penting sebelum kalian mulai investasi ke kripto, coba pahamin dan pelajarin dulu tentang Bitcoin supaya kita bisa punya conviction-nya dan pas turun kita nggak panic selling, tapi malah kita berani untuk serok. Kira-kira seperti itu. Itu satu ya untuk Bitcoin. Lalu yang kedua untuk alts. Wah panik nih turun 20%, wah turun 25%. Gue harus gimana nih bang? Kalau kalian panik ketika ada penurunan 20%, 25% atau 30%, menurut gue cuma karena satu hal, porsinya kebesaran. Kalau sekarang kalian punya uang 100 juta misalkan, habis itu kalian beli altcoin, misalnya altcoin A, kalian beli 10 juta, habis itu turun 30%, berarti kalian lagi rugi atau lagi floating loss sebesar 3 juta rupiah. 3 juta rupiah artinya 3% dari keseluruhan porto yang kalian punya. Gue rasa kalau turun 3% mungkin nggak panik gimana ya, karena di saham juga kita udah sering. Tapi kenapa di altcoin ini bisa panik banget? Balik lagi karena sizingnya. Mungkin kalian berasa, wah ini gue bisa cepet kaya nih kalau misalnya ini bisa 2x, ini bisa 3x, atau ini bisa 10x. Udahlah gue all in aja. Apalagi yang pakai margin atau leverage. Nah, itu udah kehancuran pasti. Gue udah selalu ingetin ke kalian, market derivatif, futures market yang ada leverage, yang bisa pakai margin, itu hanyalah untuk trading. Harus dan wajib banget pakai yang namanya stop loss. Sedangkan kalau kalian mau investlah di spot market, yang tanpa margin, tanpa leverage. Masuknya juga jangan sembarangan pakai uang panas atau all in semua uang kalian. Tapi pakai porsi yang sesuai lah, yang rasional. Di sini gue mau ingetin, kita itu belum masuk ke bull market yang sesungguhnya. Dan kesempatan ini bisa jadi kesempatan terakhir atau kesempatan sekali seumur hidup. Karena nanti
ketika adopsi kripto udah makin luas, mungkin kesempatan untuk dapetin 10 kali, 50 kali, atau return 100 kali dalam satu cycle, itu udah makin susah atau udah susah banget. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan terbaik. Di kesempatan terbaik ini, kalau kita nggak benar-benar belajar, kita nggak benar-benar memahami, habis itu kita cuma habis-habisin duit karena kena margin call, karena kita beli di pucuk jual di bawah, menurut gue ini bakal jadi sayang banget. Jadi harapan gue kalian benar-benar pelajarin dulu sebelum kalian cemplungin semua uang kalian. Karena kalau kalian asal masuk margin call, dana udah habis, nanti pas buruan sesungguhnya datang, malah nggak punya barang sama sekali. Jadi gunakanlah kapital kalian secara bijaksana. Dan yang paling penting juga, hindari pengen cepet kaya. Itu tolong dihindari. Karena semakin kalian pengen cepet kaya, tindakan yang kalian lakukan itu semakin nggak rasional. Jadi semoga apa yang gue share hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mungkin buat kalian yang pemula yang bingung cara atur portonya kayak gimana, paling simpel 60-70% kalian taruh di Bitcoin, atau 50% Bitcoin, 20% ETH, baru 15-20% lagi kalian pakai untuk beli altcoin yang memang udah kalian analisa dan research, baru sisanya 5-10% kalian bisa pakai untuk trading, ataupun kalau kalian mau pakai modal untuk garap airdrop. Tapi yang pasti saran gue selalu sama, buat kalian yang nggak terlalu ngerti tentang market kripto, coba beratin porsinya di Bitcoin dan ETH aja. Karena ketika kita cherry picking untuk altcoin, kita bisa salah. Sedangkan Bitcoin kita udah tahu ini merupakan aset kripto terbaik sepanjang masa. Tapi buat kalian yang udah jago di kripto, udah jago researchnya, udah jago analisanya, mau lebih berat porsinya di altcoin, ya silakan sah-sah aja. Selama kalian ngerti, kalian paham resikonya, dan kalian rasa bisa outperform, ya silakan lakuin aja. Kalau untuk gue pribadi tetap sama, porsi Bitcoin gue itu di sekitar 50-65%. Bisa naik turun tergantung kondisi marketnya seperti apa, tergantung Bitcoin dominance. Mungkin nanti ketika kita udah masuk ke bull market sebenarnya, baru gue akan banyakin juga exposure untuk altcoin. Dan satu hal yang perlu kalian ingat, untuk altcoin yang ada di porto gue, itu gue nggak keep selamanya, tapi gue akan take profit. Tapi untuk Bitcoin, kemungkinan gue akan hold sampai 2030, even selamanya. So, itu dia untuk episode ke-7. Perjalanan kita masih sangat panjang, dan gue akan terusin untuk series beli Bitcoin di pucuk ini. Harapannya semoga series ini bisa memberikan perspektif baru ke kalian mengenai investasi kripto, khususnya investasi di Bitcoin. Sekali lagi disclaimer, bukan ajakan untuk membeli. Kalau kalian nggak ngerti sama sekali, nggak usah dibeli, nggak usah diikutin. Tapi kalau kalian mau belajar, silahkan tonton dan ikutin terus series ini. Kalau ada masukan, mau bahas topik apa lagi yang bisa dimasukin ke series beli Bitcoin di pucuk ini, langsung komen aja di bawah. Untuk beberapa checks yang gue pakai beserta bonus-bonusnya udah gue taruh juga di deskripsi, kalian bisa cek nanti. Sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di episode ke-8. Salam Bitcoin beli di pucuk.